Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaleno Rossi Cahyadivara dengan NPM 1123 ingin mempresentasikan terkait perbedaan antara Human Capital Management dan Human Resource Management. Menurut definisinya, Human Resource Management adalah pendekatan tradisional dalam mengelola sumber daya manusia yang berfokus pada fungsi administratif seperti rekrutmen dan seleksi, penggajian dan tunjangan, manajemen absensi dan cuti, kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan. Tujuannya adalah untuk memastikan operasional SDM berjalan lancar dan sesuai prosedur. Kemudian, Human Capital Management merupakan pendekatan yang lebih strategis, di mana pegawai dilihat sebagai aset yang bernilai yang bisa dikembangkan untuk memberikan keuntungan jangka panjang bagi organisasi. Fokus utamanya mencakup pengembangan keterampilan dan kompetensi, manajemen talenta dan karir, investasi dalam pelatihan dan pembelajaran, analisis potensi dan kontribusi individu. Tujuannya adalah memaksimalkan nilai SDM sebagai aset perusahaan. Fokus dan orientasi. Human Resource Management. Aspek orientasi yaitu operasional, kemudian aspek peran SDM sebagai karyawan, dan juga aspek tujuan yaitu efisiensi kerja. Kemudian dilanjutkan dengan fokus dan orientasi dari Human Capital Management. Aspek orientasinya adalah strategis, aspek peran SDM-nya adalah sebagai aset bisnis, dan aspek tujuannya adalah peningkatan skill dan value. Perbandingan fungsi Human Resource Management dan Human Capital Management. Yang pertama, dari Human Resource Management, yaitu rekrutmen, di mana prosesnya berdasarkan kebutuhan posisi kerja dan kualifikasi standar. Kemudian penggajian dan tunjangannya menangani administrasi gaji, insentif, dan kompensasi. Kemudian aspek pelatihannya fokus pada pelatihan dasar atau teknis untuk pekerjaan saat ini, atau yang sesuai dengan pekerjaannya saat ini. Kemudian manajemen talenta biasanya belum terstruktur, fokus pada semua karyawan secara umum. Yang terakhir, analisis kompetensi jarang dilakukan atau hanya pada saat dibutuhkan saja. Kemudian kita lanjut pada fungsi Human Capital Management. Di fungsi rekrutmen, di HCM berdasarkan kecocokan jangka panjang, potensi, dan nilai tambah strategis. Kemudian fungsi penggajian dan tunjangannya, selain sebagai administrasi, juga mempertimbangkan kompensasi sebagai bagian dari retensi dan motivasi. Kemudian pelatihan. Di HCM itu pelatihan fokus pada pengembangan jangka panjang seperti kepemimpinan, soft skills, dan pertumbuhan karir. Kemudian di fungsi manajemen talenta, fokus pada identifikasi, pengembangan, dan retensi karyawan potensial tinggi. Dan yang terakhir, fungsi analisis kompetensi dilakukan secara rutin untuk menyusun strategi pengembangan SDM. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh penerapan dari HRM dan HCM. Dari HRM sendiri atau Human Resource Management, di bagian pelatihan itu dilakukan hanya pada saat terdapat kebutuhan teknis seperti pelatihan software baru. Kemudian kalau di penilaian kerja, fokus pada hasil kerja, kehadiran, dan kepatuhan, umumnya kuantitatif. Nah, untuk pengelolaan data SDM, hanya menyimpan data administratif seperti cuti, absensi, dan kontrak kerja. Nah, untuk perencanaan karir tidak terlalu diperhatikan, tergantung kebutuhan organisasi. Kemudian kita bandingkan dengan HCM atau Human Capital Management. Di Human Capital Management, pelatihan dirancang untuk pengembangan jangka panjang, seperti leadership, inovasi, atau manajemen proyek. Kemudian dari segi penilaian kerja, fokus pada potensi, pertumbuhan individu, kontribusi terhadap tim, dan nilai strategis. Bisa bersifat kuantitatif dan kualitatif. Kemudian pengelolaan data SDM, menyimpan data kompetensi, potensi pengembangan, hasil pelatihan, dan perencanaan suksesi. Yang terakhir, perencanaan karir disusun secara strategis untuk membantu karyawan tumbuh bersama organisasi. Kesimpulannya adalah
Human Resource Management berfokus pada pengelolaan administratif SDM, dan Human Capital Management melihat karyawan sebagai aset yang perlu dikembangkan secara strategis agar bisa memberikan kontribusi jangka panjang bagi organisasi. HRM bisa dianggap sebagai fondasi, sementara HCM adalah pengembangan lanjutannya yang lebih proaktif dan orientasi masa depan. Untuk menghadapi tantangan bisnis modern, organisasi sebaiknya mulai beralih dari pendekatan HRM ke HCM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.